Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih semangat ya dalam mempersiapkan ujian SKD CPNS 2021. Nah, pada pembahasan video kali ini yang kita akan bahas, kita sharing bersama, yaitu berkaitan tentang bagian TKP ya, atau tes karakteristik pribadi. Nah, soal-soal yang ada dalam video ini merupakan hasil survei dari peserta yang telah ujian SKD sebelumnya ya. Oke, yuk silakan teman-teman simak sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Perawat Online, silakan dukung kami dengan cara subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online ya. Bagi teman-teman yang punya Instagram, silakan bisa follow akun dari @saktia-institute ya. Di sana juga akan ada beberapa kisi-kisi dan soal berkaitan tentang CPNS 2021 tentunya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada soal pertama ini. Anda adalah seorang kasih di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Anda dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasan Anda pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Anda diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh atasan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Atasan juga berpesan agar Anda tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Anda menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama atasan pergi, Anda menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas, dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus selesai hari itu juga. Ia memaksa Anda untuk memberitahu kemana atasan Anda karena sejak 2 hari terakhir atasan tidak bisa dihubungi. Tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana atasan pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi atasan tetapi tetap memberitahu kemana atasan pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana atasan pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi Anda tidak mempunyai wewenang untuk memberikan informasi. Nah, dalam kondisi yang cukup dilematis seperti ini ya. Jadi apa tindakan kita tindakan yang ideal kita lakukan apabila kita menjadi tokoh utama dalam soal tersebut ini ya. Opsi yang benar yaitu adalah opsi E. Ya, pilih opsi yang menunjukkan kemampuan sikap bekerja secara utuh, terampil, serta tidak mudah terpecah antara prinsip dan tindakan, serta antara sikap dan perbuatan. Ya. Kalau kita urutkan, opsi E mendapat poin 5, opsi A yaitu poin 4, kemudian opsi D, opsi D itu poin 3, opsi C poin 2, dan paling rendah opsi 1 yaitu adalah opsi B. Ya, memberitahu kemana atasannya. Yaitu adalah opsi yang paling rendah. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi Anda tidak wewenang untuk memberikan informasi seperti itu. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Aparatur sipil negara atau PNS harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial. Yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial, pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Banyak kasus yang terjadi karena menyebar hoaks sehingga ASN terjerat hukum, sehingga sangat mencoreng nama baik ASN. Selain itu, tidak diperbolehkan juga melakukan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah. Sikap Anda sebagai ASN adalah A. Taat dan patuh terhadap Undang-Undang ITE serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian yang akibatnya akan berurusan dengan hukum. B. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerumus ke dalam berita-berita yang belum tentu benar adanya. C. Media sosial sudah menjadi perkembangan zaman dan seharusnya pemerintah tegas dalam penindakan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. D. Tidak ikut serta dalam menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya karena bisa menimbulkan masalah hukum dan selalu menegur apabila ada rekan kerja mengirim pesan berisi ujaran kebencian yang belum tentu kebenarannya. Opsi E. Aktif dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian sesuai Undang-Undang ITE dan mengusulkan kepada atasan pentingnya sosialisasi bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Ya. Ini soal terkait tentang hoaks ya, tentang berita hoaks, kemudian juga ada ITE, sebagainya ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, yaitu bagaimana kita melakukan teknik informasi, komunikasi, dan kemampuan mengkoordinir orang lain. Ya, ini juga termasuk dalam jejaring kerja juga bisa, dan profesionalisme tentunya. Taat dan patuh terhadap Undang-Undang ITE serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian yang akibatnya akan berurusan dengan hukum. Nah, itu adalah opsi jawaban yang poinnya paling tinggi. Bagaimanapun kita harus sebagai ASN kita harus taat dan patuh kepada undang-undang tentunya ya. Salah satunya termasuk adanya Undang-Undang ITE. Ya, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum ya, karena itu nanti bisa berujung pada pemecatan kita sebagai ASN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. B. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. Opsi D. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. E. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus peka terhadap pengembangan diri karyawan. Jangan hanya menuntut karyawannya untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Untuk masalah di atas, pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan ya. Oke, ini kalau kita sederhanakan, ya intinya adalah banyak karyawan yang resign itu karena tidak mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan diri. Nah, di sisi lain, perusahaan sedang mengalami keuangan yang tidak baik sehingga tidak mampu ya, atau belum bisa untuk mengikutkan atau memberikan fasilitas pengembangan diri yang difasilitasi oleh perusahaan ya. Jadi jawaban yang tepat, nah kita ambil win-win solutionnya, yaitu apa ya, perusahaan mengadakan pelatihan secara internal ya, tidak eksternal, tanpa mengundang narasumber dari luar perusahaan, tapi cukup dari internal sendiri ya, tentunya dari narasumber yang tentunya sudah senior dan kompeten di perusahaan itu. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi A, poin tertinggi ya. Kemudian
Disusul dengan opsi D, yaitu poin 4 ya, berikan kalian kesempatan dengan melakukan pelatihan ya sebisa mungkin ya, meskipun tidak maksimal. Lanjut soal berikutnya. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. B. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. C. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. D. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Atau E. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Oke, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Indikator kepedulian terhadap orang lain yaitu tidak acuh tak acuh, kemudian mempunyai empati dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik. Maksudnya apa? Tidak menimbulkan konflik. Artinya apabila Anda menyuruh ibu itu untuk mengganti antrian di depan atau di belakang Anda, tentunya itu akan nanti memunculkan permasalahan baru ya. Jikalau orang yang Anda suruh untuk menggantikan si ibu itu mau atau tidak. Nah, kalau mau tentu tidak ada masalah. Apabila dia tidak berkenan, maka nanti akan timbul konflik di sana. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah bertukar posisi dengan antrian Anda sendiri pada saat itu. Oke, next soal berikutnya. Anda baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Anda belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam tiba-tiba Anda ditugaskan manajer untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Anda jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Anda sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Apa yang Anda lakukan? A. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokok Anda. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Ya. Oke, soal terkait tentang profesionalisme di sini ya, kita dituntut apabila dalam melakukan pekerjaan kita lakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan lakukan itu semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang paling terbaik yang mampu kita lakukan ya. Oke, jadi opsi yang tepat yaitu poin yang paling tinggi ada di opsi D tentunya ya. Apa? Yaitu segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin ya, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Oke, ada info menarik bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKD CPNS 2021. Ya, di sini Sakti Institut mengadakan tryout online ya, terdiri dari 10 paket, tentunya juga ada plus bonus-bonusnya ya. Jadi total sekitaran 1000 lebih ya, ada 1000 lebih soal yang akan teman-teman pelajari, kerjakan, tentunya itu akan membuat teman-teman terbiasa dalam menjawab soal-soal CPNS. Ya, info lengkapnya seperti apa? Silakan teman-teman langsung klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, tampilannya menarik, ada fitur waktunya, ada sesuai peraturan terbaru ya, ada 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit, kemudian ada passing grade-nya juga disesuaikan dengan aturan terbaru, kemudian juga ada pembahasan di setiap soal-soalnya. Oke, yuk langsung saja klik info lengkapnya di link yang ada di deskripsi video ini. Kita sudah sampai di penghujung video pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk pembahasan soal
pada hari ini. Semoga sukses, tetap semangat. Bagi yang sudah melaksanakan ujian SKD, tinggal tunggu pengumuman. Bagi yang belum, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, tidak ada kata terlambat. Yuk siapkan diri teman-teman semaksimal mungkin. Semoga menjadi jalan yang menjadi wasilah teman-teman untuk menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.